bakso, dan ini baksonya adalah bakso dari puyuh yang kita kasih. Plastik itu isi 4 dan kita bisa jual sampai 30.000, 35.000. Teman-teman coba dihitung. Ini khusus peternak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Indonesia. Kali ini saya di dapur ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu burung puyuh saya kena penyakit. Ya, mungkin teman-teman sudah saya share. Saya kasih obat antivirus manusia. Memang berubah ya. Jadi pertama kali mati 50, terus jadi 40, yang mati berikutnya semakin sedikit. Cuma yang jadi masalah itu mereka bertelur ya akibat dari obat itu. Jadi mereka agak mogok bertelur. Akhirnya yang bertelur itu hampir cuma 50%. Dan menurut saya itu rugi ya. Akhirnya obat saya ganti dengan obat yang memang untuk puyuh ya, untuk unggas, ayam, puyuh, kambing seperti itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Jadi burung tidak mati tapi masih sakit ya. Artinya masih loyo dan cara triknya adalah dikeluarkan dulu. Jadi burung itu dikeluarkan di kandang di luar. Saya kasih umbaran gitu. Saya kasih umbaran lalu kena sinar matahari, karena matahari ini selain ada vitamin baik untuk tubuhnya, jangan terlalu lama ya, bisa mati ya. Juga baik untuk mematikan virus yang ada di tubuhnya. Itu efektif sekali. Memang ada yang mati, tetap ada yang mati karena memang dari dalam sudah loyo. Tapi kematian minim lah. Kematian maksimal itu kemarin nyampenya cuma 100 ekoran. Populasi kan 4.000, jadi masih toleransi. Teman saya bilang jangan mas, eman-eman. Tapi menurut beberapa informasi Demak itu sudah kena semua. Kalau kita pertahankan seperti itu, biasanya normalnya tidak panjang. Jadi menurut teman itu normal lalu bisa lagi terjadi lagi dengan mudahnya. Banyak evaluasi yang saya ingin share ke kawan-kawan. Salah satunya adalah kepadatan kandang. Ya, ini belum evaluasi kemarin itu meleset di sana. Evaluasi kandang. Jadi kandang kalau bisa memang standarnya itu yang tengah itu 2 meteran ya. Jangan sampai 1 meter kayak punya saya. Saya cuma 1,20 meter. Kena virus nyebar ke sampingnya, ke depannya ya. Itu kurang baik. Jadi penyebaran virus kan teman-teman udah tahu. Nanti kalau kena kandang ini dia merembet gitu dan akhirnya semuanya. Ketika merembetnya itu urut, berarti tidak bisa nular ke yang kanan kiri. Tapi ketika sudah ke kanan kiri itu artinya sudah terlalu dekat. Ya, jadi evaluasi kemarin itu kalau bisa teman-teman jarak antar kandang dibikin minimal 2 meter ya. Jangan terlalu padat. Walaupun suhu di tempat kandang dari teman-teman tuh dingin ya, sesuai, tapi jangan terlalu padat. Ini evaluasi buat saya, jangan terlalu padat. Jadi kita kadang nafsu untuk bikin puyuh banyak, tapi akhirnya ketika penyakit kita cepet habis gitu ya. Itu evaluasi yang pertama. Evaluasi yang berikutnya, safety kandang. Jadi kemarin saya sudah gembur-gemburkan cuci tangan, cuci kaki dan lain-lain. Bener itu dilakukan oleh mbaknya, tapi yang tidak dipakai adalah pakaiannya. Jadi pakaian itu kalau bisa belikan pakaian kandang ternak itu ada. Yang dikhawatirkan itu kadang kan orang ke kandang itu kan tidak selalu mandi, kadang dari mana gitu dan kena virus dari luar, bakteri akhirnya kena. Safety kandang benar-benar dijaga. Momen corona ini adalah momen yang paling bagus buat kita untuk meniru keamanan kita di kandang. Sama halnya manusia dengan unggas, bahkan unggas ini lebih cepat. Manusia lebih tahan kalau dengan unggas ini lebih cepat kena karena puyuh ini rawan. Jadi unggas peliharaan ya, kandang itu rawan. Evaluasi berikutnya, ketika kita bikin kandang jangan terlalu padat. Memang benar kapasitasnya 30 ekor dalam kandang kayu, tetapi kalau teman-teman memang suasananya dingin panas ya, bisa dikurangi jadi 25 ekor. Ini mutlak dilakukan. Kalau nggak maksimal. Jadi gini, untuk memaksimalkan telur memang beberapa faktor harus kita penuhi. Salah satunya tadi ya, kandang jangan terlalu padat. Kenapa kok tidak terlalu padat? Kemarin dievaluasi yang mati itu yang kecil. Jadi bukan kecil ekornya tapi kecil tulangnya. Jadi tulangnya itu kecil. Kurang makan itu kebanyakan. Jadi memang bertelurnya kemarin kita evaluasi tidak bisa sampai 95%. Bisanya cuma 85%.
ketika pertama kali kita bikin kandang yang kanan kiri saja itu tengah tanpa tengah itu bisa sampai 95%, kadang sampai 100%. Saya nggak bohong, memang asli gitu. Tapi memang sebagian tidak semuanya. Jadi satu kandang ada yang 100%, ada yang 95%, ada yang 85%, 80%. Tapi mentoknya di 75%. Karena kandangnya, kepadatan kandang juga dipikirkan. Dulu saya bikin kandang tidak terlalu rapat gini, tapi saya longgarkan. Saya bikin longgar gitu. Tetapi ketika saya bikin pakai selang itu, pakai pralon itu A9, saya akhirnya saya tempet-tempetkan. Nah, itu evaluasi yang berikutnya. Kalau tempat saya terlanjur nggak masalah. Kalau terlanjur jadi kalau sudah terlanjur kuantitinya atau jumlah dalam kandangnya dikurangi. Kalau sudah terlanjur teman-teman bikin kandang mepet, dikurangi aja mungkin 25 burung atau 26, 27, jangan sampai 30 burung. Nah, kalau yang belum atau mau bikin kandang, kawan-kawan, dibikin rongga saja, dibikin spasi ya. Dibikin spasi mungkin 30 cm atau 25 cm biar sirkulasi udara bisa masuk di mana-mana. Itu evaluasi yang berikutnya. Jadi jangan terlalu nafsu seperti saya kan pengennya kandang di sana bikin 10.000 gitu ya, tapi ternyata 10.000 tapi dengan memaksimalkan kandang itu bikin mabuk sendiri. Yang berikutnya, jangan sampai evaluasi yang berikutnya, jangan sampai telat memberikan jamu atau ramuan atau ekstrak atau apapun treatment buat dari kawan-kawan untuk kandang, untuk pawuhnya. Kalau bisa gunakanlah konsisten di herbal. Kemarin kita pakai herbal terus akhirnya kita jadi masalah. Karena apa? Jadi masalah ya karena kemarin mbaknya lupa 4 hari 5 hari nggak ngasih, nggak ngomong ke saya. Kesalahannya itu ngomong saya kasih tapi malah sudah terlambat. Memang burung stamina harus jaga, treatment harian harus ada, mingguan, harian, bulanan harus ada. Nah, itu harus konsisten. Buat kawan-kawan yang baru berternak silahkan konsistensi penting ya, jangan sampai enggak. Nah, makanya saya juga evaluasi berikutnya pasang CCTV untuk memantau karyawan kita, sudah dikasih atau enggaknya kita nggak tahu, asal percaya. Nah, itu evaluasi berikutnya kita akan bikin CCTV dan router seperti kandang close house. Evaluasi berikutnya ketika teman-teman akhir, ini video ini saya singkat tapi insya Allah padat ini karena kesimpulan dan saya masih menggebu-gebu ini. Dan berikutnya ketika akhir, kawan-kawan jangan terburu-buru untuk akhir asal kita ngasih ke bakul. Jadi bakul itu semaunya sendiri dan memanfaatkan momentum kepanikan kita untuk memberikan harga semaunya. Saudele dhewe kalau bahasa saya. Jadi kemarin saya nelpon akhir, Mas ini akhir bisa ndak? Burung saya masih bagus, masih sehat sebagian, yang sakit sudah saya potong, saya kasih tetangga, ini masih bagus, tapi saya khawatir nanti akan mati dan tidak maksimal lagi. Di momen yang kayak gini saya harus akhir, saya ngomong gitu, dan beliaunya ngomong ditawar 2.200, bayangkan 2.200 dapat puyuh. Akhirnya saya nggak mau, terus akhirnya beliaunya nelpon lagi, Mas bagaimana? Nanti saya ambil, kalau oke saya ambil Senin, padahal itu hari Sabtu. Nah, ini mengolor-ngolor waktu supaya saya lebih panik lagi. Terus saya ngomong, ya biasanya 3.000 lah minimal, saya bilang gitu. Beliaunya ngomong nggak bisa Mas, mentok 2.500. Kalau saya ambil itu nanti saya ambil pas setelah musim corona. Wah ini tambah ngaco lagi. Jadi saya dibikin linglung seakan-akan saya yang mendesak pengen jualan ya. Kalau dihitung-hitung teman-teman, kalau mau menghitung-hitung ya pakai matematika saja. Harga 2.200 ya. Padahal kalau saya menjual krakas, bentuk krakas ya, bentuk sudah olahan itu bisa sampai 4.000 kalau saya ya. Mungkin teman-teman daerah lain berbeda ya. Tempat saya 4.000 bentuk krakas. Bentuk sudah belahan ya, dibelah. Sudah bubutan semua. Akhirnya saya punya ide, saya nelpon ke teman saya yang rumah makan, yang jualan tempat makan. Gimana ini misalkan saya stok gitu, kalau misalkan dibikin puyuh ungkep lalu di vakum gitu, ternyata oh bisa Mas gitu. Akhirnya kita suplai ke mereka sebagian, separuh ya, dan separuh lagi untuk kita juga akan jual ungkep atau vakum, model vakum makanan ungkep ya, istilahnya seperti itu. Dan itu ternyata pasarnya bagus ya, salah satu pasar. Akhirnya saya malam-malam saya hitung-hitung pakai kalkulator otak saya.
Jadi ketika saya misalkan jual 2.000, saya misalkan hanya Rp1.000 saja lah. Misalkan si penjual itu untung Rp1.000, burungnya dianggap aja 3.000 ya, misalkan 3.000 artinya 3 juta ya, 3 juta. Yang penting saya beli freezer. Saya akhirnya beli freezer, lemari pendingin, harganya yang promo itu 2,5 juta teman-teman. Silahkan beli kalau misalkan punya uang sisa 2,5 juta. Ini nanti kalau teman-teman punya burung yang agak loyo, mau mati, gorok aja terus dibubut, masukkan si freezer itu, katanya kuat sampai 6 bulan. Jadi kita masukkan di sana, jadi potong dimasukkan, dan nanti tinggal kita merencanakan. Nah, salah satunya kita kan bagi-bagi ke tetangga-tetangga ini, kita bagi banyak. Kita bagi mungkin hampir 500 ekoran lah. Nah, salah satu yang dikasih tetangga saya yang kita kasih puyuhnya dan beliaunya fallback ke kita dikasih bakso, dan ini baksonya adalah bakso dari puyuh yang kita kasih. Dan rasanya tidak kalah coy dengan bakso ayam atau bakso sapi. Ini terasa banget. Dan ini nanti bisa di vakum ya, bakso vakum. Jadi bakso udah diolah setengah matang gitu ya, terus di vakum, disedot. Habis sedot itu nanti kita pasarkan, kita jual. Tentunya kalau model kemasan kayak gitu, jualnya itu di pasar menengah ke atas. Nah, ini semoga teman-teman terinspirasi. Kalau punya sisa uang, coba untuk beli freezer untuk menampung daging puyuh yang sakit, kita beleh, kita masukkan. Itu semoga jadi inspirasi. Dan pasarnya ini kalau saya ngobrol-ngobrol sama rumah makan, pasarnya di era di era virus kayak gini, itu momentum bagus di kuliner khususnya di pengiriman ya. Istilahnya sekarang kan ekspedisi semuanya, pengiriman. Nah, makanan yang siap saji yang diolah di rumah ini jadi tren sekarang, karena orang sudah takut dengan hal yang berhubungan dengan virus dan macam-macam. Akhirnya orang jajan di luar agak sungkan, dan salah satu solusinya adalah model makanan diawetkan, pengawet alami ya, tidak awet dengan, biasanya kan dengan kunir dan macam-macam, pengawet alami, lalu di dalam plastik khusus, lalu divakum, disedot, udaranya nggak ada, setelah itu dimasukkan ke freezer jadi es, dan itu biasanya dikirim antar kota bisa, tapi kuantitinya banyak, ngirimnya nanti pakai box, kasih es. Itu bisa keawet sampai 6 bulan kalau yang saya tanyakan, seperti itu. Dan ini kita akan coba untuk itu. Jadi kemarin saya juga sudah punya puyuh ungkep teman, nanti saya tinggal di rumah sana sih, ada satu, saya sekarang masukkan freezer, satu pak isi satu plastik itu isi 4, dan kita bisa jual sampai 30.000, 35.000. Teman-teman coba dihitung. Ini khusus peternak saja, jadi peternak coba untuk punya pikiran lain. Jadi kalau puyuh kok mau mati atau sudah kayak pileran gitu istilahnya, coba dibelah terus di model kayak gitu, dibuat bakso atau dibuat apa, tapi jangan sampai bangkai ya, mati terus kita masukkan, jangan. Pokoknya intinya ikuti standar halal itu ya. Yang kita semua kerjakan harus berkah coy. Jadi itu kalau yang saya tanya kemarin itu freezer yang kecil yang untuk 100 liter itu cuma 2 juta. Saya beli yang 200 liter itu 2,5 juta pas promo. Itu muat sekitar 1.000 puyuh. Nah, lumayan. Jadi saya juga pengen merasakan nanti ketika bulan puasa ini, sebelah puasa, kita nanti juga sekalian jualan makanan-makanan siap saji. Ya, nanti kalau oke nanti kita beli freezer lagi. Semoga ini sedikit ini terinspirasi buat kawan-kawan yang kadang tidak memanfaatkan semua olahan puyuh, dan ternyata saya juga baru dikasih tadi. Jadi saya pas berangkat itu tadi ketemu istri, dan istri saya terus ngasih ini, dimasukkan di mobil, saya suruh nyoba dan lumayan enak, kedes gitu ya, karena mungkin ada tulang-tulangnya. Tangga saya tak suruh bikin nanti, saya masih 450 sudah kita ungkep bikin kemasan isi 4, yang sisanya mungkin nanti kita bikin bakso.
kita akan meramaikan pasar bulan Ramadan dengan olahan puyuh. Semoga nasib saya akhir ini menjadikan ide bisnis yang lain. Jadi kita nggak usah khawatir ketika kita akhir, kita tidak dipermainkan oleh bakul yang semena-mena menurunkan harga atau membuat harga. Kita sendiri yang membuat harga. Assalamualaikum, salam sukses, Trans Indonesia.